Pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segalanya? Udah kerja keras, mati-matian, lingkungan juga kayaknya mendukung, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah model pemikiran baru yang nunjukin kenapa keselarasan itu bisa jadi jauh lebih penting daripada sekedar kerja keras. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Logikanya kan, kalau kita punya kemauan sekuat baja, terus orang sekitar juga dukung penuh, harusnya sukses dong. Tapi kenapa rasanya seringkali nggak gitu? Teka-teki inilah yang akan jadi fokus utama kita hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, ternyata ada sebuah formula lama tentang kesuksesan yang kita semua mungkin anggap benar. Padahal, ada satu kesalahan fatal di dalamnya. Yuk kita lihat. Perhatiin deh, bedanya cuma satu simbol, tapi dampaknya luar biasa. Di logika lama, pakainya perkalian. Artinya apa? Artinya, kalau salah satu faktornya nol, misalnya faktor eksternal kita nol, kita nggak punya koneksi atau dukungan sama sekali, ya udah, semua usaha dan kemauan kita hasilnya jadi nol besar, sia-sia. Nah, logika baru mengubah itu jadi penjumlahan. Bantuan dari luar itu sekarang jadi bonus, bukan penentu segalanya. Fondasi utamanya ya usaha pribadi kita sendiri. Analoginya cerdas banget kan? Kekuatan internal kita itu ya kayak kecepatan rata-rata mobil. Nggak mungkin konstan terus. Ada hari kita lagi ngebut, semangat banget, produktif. Tapi pasti ada juga hari di mana kita macet, rasanya nggak ada yang jalan. Jadi nggak apa-apa kalau ada hari-hari yang kurang produktif. Yang penting itu tren jangka panjangnya, kecepatan rata-ratanya. Oke, jadi sekarang kita udah misahin nih antara usaha pribadi dengan faktor dari luar. Tapi ini malah bikin kita mikir, terus semua energi dan usaha yang kita keluarin tiap hari itu sebenarnya perginya kemana sih? Pasti pernah kan ngerasain seharian sibuk banget, lari sana-sini, tapi pas malam ditanya, hari ini ngapain aja? Bingung jawabnya. Rasanya kayak nggak ada satupun kerjaan yang bener-bener tuntas. Terus, apa semua usaha itu hilang gitu aja? Jawabannya, ternyata enggak. Nah, ini dia ide yang mengubah cara pandang kita. Coba bayangin, setiap tujuan hidup Anda atau status yang ingin Anda capai itu adalah sebuah celengan. Menurut konsep ini, satu tindakan yang kita lakukan itu seringkali kayak satu koin yang bisa kita masukin ke beberapa celengan sekaligus, kadang tanpa kita sadari. Jadi nggak ada usaha yang hilang, cuma terdistribusi. Contohnya Lulu ini pas banget. Cuma satu tindakan sederhana mendoakan orang tua. Secara langsung, tindakan ini ngisi celengan anak berbakti. Tapi di saat yang sama, itu juga ngisi celengan taat beragama. Jadi nggak ada satupun usaha yang terbuang percuma. Kita cuma perlu lebih sadar aja, kira-kira celengan mana lagi ya yang ikut terisi dari tindakan kita? Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling revolusioner dari model ini. Kita akan definisikan ulang apa itu kekuatan internal. Lupakan sejenak soal seberapa pintar atau seberapa berbakatnya seseorang. Ternyata, faktor penentu yang sesungguhnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kecocokan. Jadi gini, ini bukan lagi soal siapa yang lebih baik, ini soal siapa yang pas. Seseorang yang super sensitif dan empatik mungkin bakal jadi jenius di lingkungan seni, tapi bisa jadi malah stres berat di lingkungan korporat yang super kompetitif, gak peduli IQ-nya setinggi apa. Intinya adalah menemukan lingkungan yang klik dengan diri kita, menemukan lubang kunci yang pas untuk bentuk kunci uli kita. Biar nggak abstrak, kita lihat langsung aja studi kasusnya. Kita akan ikutin perjalanan si Lulu lagi dalam 3 skenario yang beda banget. Tujuannya sama, waktu yang tersedia juga sama, yaitu 20 tahun. Tapi hasilnya, wah siap-siap kaget ya. Coba deh, kita fokus ke kasus 2. Lulu dapat dukungan eksternal penuh, mungkin dikirim ke pesantren terbaik, fasilitas lengkap. Tapi lihat, dia justru butuh waktu paling lama, 14,3 tahun dari kemauannya. Kenapa? Karena sifat internalnya nggak cocok dengan metode belajar di sana. Sekarang bandingkan sama kasus 3. Dia belajar sendiri, otodidak, dukungan eksternal nol. Tapi karena cara belajarnya sinkron banget sama dirinya, dia bisa mencapai hasil yang sama dengan usaha yang justru sedikit lebih ringan. Ini bukti nyata, keselarasan itu bisa mengalahkan dukungan. Ini artinya apa? Saat berada di lingkungan yang sinkron, Lulu bisa menyerap ilmu 2 kali lipat lebih banyak dalam satu hari yang sama. Bayangin dampaknya buat kita. Menemukan kecocokan itu bisa secara harfiah menggandakan efektivitas setiap tetes keringat kita. Bahkan bisa mengalahkan segala bentuk dukungan eksternal yang nggak pas buat kita. Jadi, setelah tahu semua ini, apa artinya buat kita? Gimana seharusnya cara kita memandang kesuksesan? Baik itu kesuksesan orang lain maupun kesuksesan kita sendiri.
Coba deh, kita pakai analogi ini. Anggap lingkungan eksternal kita, pekerjaan, keluarga, pertemanan, itu kayak arus sungai. Arus ini punya kekuatan dan arahnya sendiri. Kalau kebetulan arusnya searah sama tujuan kita, wah, kita bisa melaju kenceng, bahkan dengan sedikit kayuhan. Kita kayak terbawa oleh dukungan arusnya. Dan sinkronisasi internal itu adalah kemampuan kita berenang di dalam arus sungai itu. Kita mungkin seorang perenang level olimpiade, tapi kalau kita nekat berenang melawan arus sungai yang deras, ya pasti capek dan gak akan sampai kemana-mana. Jadi kecocokan itu adalah soal memilih sungai yang tepat untuk gaya berenang kita. Jadi, inilah inti dari semuanya. Pencapaian yang sejati, kesuksesan yang sesungguhnya, itu bukan cuma soal kerja keras atau hoki. Itu adalah momen ajaib ketika diri kita yang asli, sifat kita, bakat kita, passion kita, bertemu dengan lingkungan yang selaras sempurna. Disitulah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Coba tanyakan ke diri sendiri. Saat ini, saya sedang berenang mengikuti arus atau sedang mati-matian melawannya? Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, apakah saya sudah bekerja cukup keras, dan mulai bertanya, apakah saya sudah berada di sungai yang tepat?